Assalamualaikum untuk Bapak Mulai Monai, apa kabarnya? Iya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa, Jang Wahab tidak dewean, Jang Wahab adu kawan, yaitu Pak Yusrizal. Iya, apa kabar Pak Yusrizal? Alhamdulillah sehat ya. Iya, sebelum ada Bapak Mulai Monai, penasaran mungkin apa yang nak diperbincangkan atau mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan, iya, diklik dulu di tombol subscribe kita dan tolong untuk Bapak Mulai Monai di share ke yang lainnya. Ayo kalau mau tahu Bapak Mulai Monai, ya pun. Ya, Pak Yusrizal. Ya, Jang Wahab ini sebenarnya nak tidur, ya. Iya, cuma tidak pacak tidur. Sama dengan mungkin adik-adik kita yang lain ya. Kalau nak tidur itu sudah menjadi satu kebiasaan. Kalau zaman-zaman dulu sih sering apa dinabobokan dengan dongeng. Iya. Nah, Jang Wahab ini pengen yang Pak Yusrizal tuh mendongeng supaya Jang Wahab pacak tidur. Berapa umurnya? 40-an. Iya, jadi mana lah ceritanya kalau misalnya kita malam ini ngedongeng. Cek ini jawab Iya. Jawab ya. Iya. Sebenarnya fungsi dongeng itu ya bukan saja untuk kita meninabobokan anak-anak di bawah umur kan. Iya, iya. Kita orang tua pun kalau mendengarkan dongeng hanyut dalam alur dongeng itu, di situ kita akan menarik suatu kesimpulan garis benang merahnya kan. Iya. Oh, misi dongeng ini ada ini untuk kemanusiaan. Nah, itu dia. Itu yang Kalau tertarik. tipe-tipenya di Wahab karena sulit untuk tidur kan. Iya. Aku nak kepengen dongeng kamu kan. Nah, Iya. ono Bapak Mulai Monai. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Dongeng kita. Iya. Iya. Aduh. Dongeng apa kira-kira? Jamaah kira-kira pernah tak dengar tentang musang? Musang? Ya tahu sih. Musang. Tahu. Yang Kalau kelayapan malam-malam itu. burung elang? Tahu. 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 Kalau ayam-ayam? Tahu. Nah, ini yang nak ceritakan. Wah, luar biasa. Cek di Wahab ya. Iya. Pada zaman dahulu kala. Iya. Pada masa itu ya antara hewan-hewan sesama hewan itu dia memiliki katakanlah kelas-kelas ya. Iya, iya. Ada kelas hewan herbivora. Mana herbivora? Herbivora itu Yang makan tumbuh-tumbuhan. daging-daging, tumbuh-tumbuhan. Benar. Kalau yang makan daging-daging, Karnivora. nah, Karnivora. karnivora. Iya. Kalau yang makan hati, kalau makan segala-galanya omnivora. oh iya. Iya. Nah, Pura-pura ada tahu. ini dulu di Wahab ya. Iya. Pernah ada cerita di masyarakat Kayu Agung kan, ya karena dongeng ya. Iya. Nah, ada sebangsa kelas-kelas unggas. Kelas unggas itu termasuklah ayam, burung, dan sebagainya yang masuk dalam kelas-kelas unggas kan. Enggak sih. Kenapa suatu hari ya salah satu keluarga unggas ini akan mengadakan kenduri besar-besaran. Kenduri itu ya katakanlah ya pesta kan. Pesta, ya. Mungkin dia mengawinkan anak dan sebagainya kan. Nah, kebetulan yang mau melakukan hajat kenduri ini adalah unggas dari kelas burung merak. Itu burung yang tercantik, burung yang termegah kan. Nah, pada saat itu kebingungan si burung merak ini kan, dia memanggil daripada sahabat-sahabat dia yang kental, yang selalu dekat dengan dia kan, dipanggillah unggas-unggas yang berbangsa ayam. Oh ayam, ayam, sini ayam. Datang ayam kamu berkerumun. Ada apa? Tolong sampaikan undangan-undangan ini ya. Kami akan mengawinkan putra kami. Terus
yang ayam jago, ayam ini kan dia ini berebutan mau mengambil undangan itu. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu ada seekor musang. Dia mengintai dari jauh, mendengarkan kan. Nah, katanya si merak mau ngawinkan anak. Tapi aku pasti gak diundang karena aku bukan bangsa unggas kan. Terus ternyata si musang tadi diam-diam dia pergi menjauh dan dibunuhlah seekor ayam jago. Pas ayam jago mau dibunuh, diterkam dan itu dimakan daging-dagingnya. Nah, bulu-bulu ayam ini ditempelkan di badan musang tadi. Terus begitu melompatkan dia, melompat mendekati merak. Hormat merak, saya mau diperintah untuk menyampaikan undangan-undangan ini. Ternyata burung merak ini matanya terbelalak. Dikiranya ini betul-betul ayam jago kan? Dikasihkanlah beberapa undangan. Lalu cerita demi cerita, si musang tadi dipanggilnya ayam-ayam yang lain. Kamu nanti katanya, aku berharap undangan itu jangan sampaikan kepada si elang ya. Terus salah satu ayam berkata, kenapa kita tidak ngasihkan undangan ke si elang? Elang kan bangsa unggas juga. Dibisikkanlah oleh si musang tadi kan, dia itu tidak punya kalung besar. Yang mau kenduri ini bangsa Merak, kamu tahu dia itu orang kaya dan serba indah dia itu kan. Tidak akan mungkin elang mau diundang, nanti bikin kacau persedekahan. Nah, ternyata ayam-ayam tadi terkesima dengan celotehan dari para musang kan. Begitu undangan sudah tersebar kemana-mana, tinggal satu undangan lagi yang masih dipegang oleh si musang tadi kan. Begitu di atas pohon, rupanya si elang ini punya pendengaran yang lebih tajam. Dia tahu ini ada hal-hal yang tidak beres katanya. Kenapa si musang itu kalau bertemu dengan saya itu agak sinis kan? Nah, begitu elang turun, hei ayam jago katanya. Itu undangan untuk siapa? Ini undangan untuk saya. Padahal dalam undangan itu sudah tertulis untuk bangsa unggas dari keluarga elang. Terbaca oleh si elang tadi kan, terbaca, tapi tidak dikasihkan oleh si musang tadi kan. Ya. Akhirnya disimpulkan rupanya ada salah satu seekor ayam, dia ini langsung nyelonong melewati di depan antara percakapan musang dengan elang tadi kan. Dia langsung nyeloteh, itu untuk kamu. Tapi ternyata disimpan oleh si ayam ini kan, ayam jago ini kan. Nah, didengarlah oleh si musang kan. Dia heran, ada apa antara ayam betina ini dengan ayam jago ini kan. Nah, pada saat kenduri kan sudah berlangsung, rupanya merak ini dia tidak akan melangsungkan acara kalau tanpa hadirnya bangsa elang. Ditunggu sekian menit tidak ada yang datang dari bangsa elang kan. Sekian menit tidak ada yang datang. Akhirnya burung merak tadi memanggil salah seorang atau seekor ayam kecil. Ayam sini. Kamu dengar enggak? Ada berita apa? Kenapa si elang tidak ada yang hadir? Nah, ternyata di antara kerumunan itu musang yang berbulu ayam tadi ada. Didengarlah oleh si musang.
pengakuan ayam kecil tadi. Ini merak ya. Memang undangan itu tidak diberikan oleh si ayam itu sama si musang, sama si elang ya. Katanya si elang itu orang-orang yang bangsa miskin, dia tidak punya kalung besar dan sebagainya kan. Jadi tidak usah diundang. Nah, percakapan itu didengarlah oleh elang tadi kan. Tetapi pada saat itu elang ini salah tanggap, dikiranya ayam ini memang memfitnah dia kan. Begitu pesta berlangsung, elang menukik dari pohon ke bawah. Banyak sekali ayam-ayam yang dimangsanya kan, misalkan kan. Begitu bergelimpangan ayam, si elang ini, si merak ini heran. Kenapa katanya kenduri saya ini menjadi kacau begini kan? Nah, begitu jadi kerumunan-kerumunan dan darah-darah ayam ini sudah bertaburan kan? Nah, si musang tadi nyelonong mendekati itu kan. Ternyata tanpa disadari oleh si musang, bulu-bulu yang ditempelkan di bagian kepala itu ada yang lepas. Nah, si merak tadi heran, kok kenapa bulu ayam ini bisa lepas? Diintailah dari jauh kan. Ternyata itu bukan ayam, musang yang mengambil bulu ayam. Rupanya antara musang dengan elang ini dari zaman-zaman sebelumnya memang sudah bermusuhan. Lalu si elang mengetahui cerita yang sebenarnya kan. Hai musang, katanya, kamu sudah berapa kali memfitnah saya. Sekarang kamu tidak boleh berkeliaran, akan saya mangsa. Ternyata elang ini tidak mampu memangsa musang pada saat malam hari. Nah, makanya musang itu selalu keluar pada malam hari. Dia menghindar dari itu kan. Tetapi si musang ini karena dia ini merasa diburu terus oleh si elang, dia kembali ada dendam kepada kelompok ayam. Sehingga ayam dimangsa oleh musang, musang pun dimangsa oleh elang, dan elang pun memangsa ayam, karena pada awalnya samaran-samaran dari musang tadi menggunakan bulu-bulu ayam. Nah, ini di Wahab ya, satu bentuk dongeng yang pernah ada di Kayu Agung kan pada masa itu memang diperuntukkan bukan untuk anak-anak muda saja atau anak-anak kecil ya, tetapi untuk memberikan sedikit pengetahuan dan ilmu tentang kepribadian terhadap manusia kan. Oleh karena itulah latar belakang di Kayu Agung, terutama entah di daerah lain ya, kenapa musang itu keluarnya malam hari? Karena dia takut diburu oleh elang. Kenapa ayam itu selalu dimangsa oleh elang dan dimangsa oleh musang? Karena mereka ini memiliki dendam berkait-kaitan. Pertama, musang memfitnah ayam menggunakan bulu-bulu mereka untuk menipu daripada si elang kan. Elang pun merasa tertipu dan terhina oleh perlakuan daripada si musang. Nah, lantar itulah terjadilah suatu perseteruan dan sampai sekarang musang, ayam, dan elang itu tidak pernah bersatu, selalu bermusuhan. Jawa baru dengar kali ini ya tentang yang namanya musang, elang, dan ayam ya. Waduh, luar biasa no Bapak mulai mana. Mungkin ada banyak beragam cerita di daerah Hado Bapak mulai mana yang sangat berbeda, tapi kali ini memang unik nih ya. Apa Jawa langsung nggak tertidur ini ya. Saking asiknya. Tapi kan kalau dongeng untuk anak kecil, kalau memang di Wahab tertidur ceritanya putus ya. Iya benar. Tapi sekarang
Masih karena asik. Iya. Ya Allah, ada Bapak mulai mana? Ya kalau itu ada Bapak mulai mana? Mungkin dongeng kali ini tentang elang, musang dan ayam. Ya kita cukupkan dulu. Ya. Mungkin ada Bapak mulai mana? Kalau nak ngeritik atau mungkin nak nunjuk masukan, ya masukan baik di kolom komen kita. Iya. Jadi kalau itu ada Bapak mulai mana? Kita cukupkan dulu. Ya dongeng kita malam ini. Dan Jang Wahab juga nak tidur. Kok nak tidur? Baik, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.